الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, setiap kita pasti menginginkan memperoleh rezeki yang melimpah. Boleh dikatakan aktivitas hidup manusia umumnya itu dalam rangka mengejar rezeki, apapun bentuknya, baik dalam bentuk uang ataupun kekayaan lainnya, rumah, tanah, kendaraan, termasuk ilmu, termasuk anak-anak, itu semua rezeki. Rezeki tidak terbatas hanya uang. Semua aktivitas kita di dunia ini tak lepas dari mencari, mendapatkan, memperoleh rezeki. Ada dua cara untuk memperoleh rezeki. Pertama, cara-cara hissi, cara-cara yang realistis, yang real, yang nyata, cara-cara lahiriah. Seperti bekerja di kantor, di pabrik, di swasta, ataupun berdagang, atau jual jasa, buruh, dan seterusnya. Itu semua diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla selama caranya tidak mengandung unsur yang diharamkan. Tidak ada menipu, tidak ada mencuri, tidak ada unsur riba yang diharamkan, dan seterusnya. Semuanya boleh dilakukan. Bahkan ketika Allah selesai menyuruh melakukan sholat Jumat, Allah menyuruh bertebarlah kalian di muka bumi. Idza qudiyatis shalah wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau beres salat, bertebaranlah di muka bumi, cari rezeki Allah. Itu cara-cara yang hissi. Yang kedua, cara yang syar'i. Makna cara yang syar'i adalah cara yang Allah syariatkan, yang Allah jamin akan memperoleh rizki, walaupun kadang-kadang tidak bisa diduga baik caranya ataupun waktunya ataupun jumlahnya. Ini yang jarang diperhatikan oleh manusia. Ini yang banyak diabaikan oleh manusia. Dan ini seorang muslim harus lebih fokus kepada hal ini. Apa saja cara-cara syar'i tersebut? Pertama, takwa kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan. Laksanakan seluruh perintahnya, terutama yang wajib dan juga yang sunnah. Jauhi seluruh larangan-larangan Allah yang Allah murkai, yang Allah benci, yang Allah haramkan. Itulah aplikasi nyata dari ketakwaan, imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Apa hubungannya ketakwaan dengan rizki? Hubungannya jelas, yang mengatur rizki itu Allah.
Allah beri rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah menahan rezeki itu dari siapapun yang dikehendakinya. Nah, Allah janji salah satu jenis manusia yang pasti akan dilimpahkan rezeki yang banyak dan barokah adalah orang yang kadar ketakwaannya tinggi. Makin tinggi kadar ketakwaannya, Allah makin limpahkan rezekinya tak terbatas kepada mereka. Inilah janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Seandainya penduduk suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, pasti akan kami bukakan barokah, pintu-pintu dari langit, pintu-pintu rezeki Allah akan bukakan. Ini tidak hanya perorangan, tapi juga umum kepada sebuah komunitas penduduk suatu negeri, baik desa, kota, atau provinsi, bahkan negara. Apabila penduduknya mayoritas beriman bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada mereka. Kepada perorangan Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya, dan Allah akan limpahkan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Dan ayat-ayat yang semakna dengan itu bertebaran dalam Al-Quran banyak. Yang intinya, salah satu cara Allah mengatur limpahan rizki ini, Allah akan limpahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya lihat dalam ayat lain atau dalam hadis lain, hanya salah satu di antara unsur ketakwaan dilakukan oleh manusia, maka tetap Allah akan bukakan pintu rezeki. Apakah salah satu wujud ketakwaan itu? Itu banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Dan ayat tadi mengisyaratkan lawan dari takwa, yaitu dosa dan maksiat, itu penghalang rizki dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, inna rajula la yuhramur rizqu bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terhalang rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Mestinya dia dapat rizki, tapi karena berdosa terhalang rizkinya, dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya salah satu yang bisa membuka kembali pintu rizki yang terhalang karena dosa, istighfar, taubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lahum jannati wa yaj'al lahum anhara. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi Nuh berkata, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah, minta ampun kalian kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan curahkan, akan Allah berikan hujan yang menjadi rahmat kepada kalian. Wa yaj'al lakum, lalu Allah yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan berikan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Ini salah satu di antara wujud ketakwaan, yaitu memperbanyak istighfar, memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kisah ini salah satunya dinukil Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Ada orang datang kepada Imam
Hasan Al-Basri mengeluhkan paceklik yang begitu lama menimpa desanya sehingga kelaparan merajalela. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyak-banyaklah istighfar kamu kepada Allah. Lalu datang lagi orang, dia mengeluhkan kemiskinan. Saya sudah berusaha mencari rezeki ke sana kemari, nggak dapat juga. Sampai saya banyak mengalami rasa lapar, haus, dan juga keluarga saya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istighfarlah kamu kepada Allah yang banyak. Datang lagi orang, wahai imam, saya sudah lama menikah tapi nggak dikaruniai anak juga. Apa yang harus saya lakukan? Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Orang tadi masih ada semuanya. Salah seorang muridnya datang bertanya, wahai imam, kenapa engkau menyuruh mereka dengan satu perintah yang sama untuk permasalahan yang berbeda? Yang kena paceklik suruh istighfar, yang miskin suruh istighfar, yang nggak punya anak suruh istighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri, itu bukan perintah saya, tapi itulah petunjuk dari Allah. Lalu beliau membacakan surah Nuh tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Paceklik, beres urusannya dengan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan harta kepada kalian yang melimpah. Kemiskinan terhempaskan dengan istighfar ini. Wa banin, dan juga anak-anak. Berdasarkan hal itulah maka seluruh ulama sepakat berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih bahwa salah satu di antara cara-cara syar'i batin yang harus kita lakukan agar Allah melancarkan rizki kepada kita adalah bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Hentikan kita dari perbuatan dosa dan maksiat, tingkatkan amal ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah janji Allah dalam Al-Quran tadi, karena Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Allah akan limpahkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dengan jumlah yang tidak bisa diduga, dan dengan cara yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Tadi ayat-ayat sudah disampaikan tentang istighfar, termasuk salah satu wujud nyata dari ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam masih tentang keutamaan istighfar. Istighfar ini selain mengurangi dosa kita tentu saja, meraih pahala, memperlancar rezeki, mempermudah urusan, dan menenangkan hati. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad, beliau menyatakan, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhayyikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar,
meminta ampun kepada Allah. Sebab kita ini pasti berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam pasti terjerumus dalam salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang taubat. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sholat pun pasti kita berdosa. Kenapa dalam sholat berdosa padahal kita sedang beribadah? Karena banyaknya kewajiban yang tidak kita tunaikan dalam sholat. Ikhlas terkurangi mungkin karena ada unsur-unsur niat-niat duniawi. Mungkin orang rajin sholat agar dagangannya laku, orang rajin sholat agar karirnya nanjak, untuk dunia, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Atau ada yang ingin dipuji, terjerumus dia ke dalam dosa dari aspek niat. Belum kekhusyuan, tidak khusyuk, melamun, terancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, diazab tuh. Itu orang yang lalai di dalam salat, melamun, tidak khusyuk. Makanya pantas beres salam, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Nabi SAW mencontohkan kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Karena memang ada dosa yang kita lakukan di dalam sholat. Mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang mutaba'ah. Mutaba'ah itu kurang mengikuti Rasulullah SAW dalam cara-cara dan bacaan-bacaan sholatnya. Mungkin asal-asalan cara duduknya. Kita nggak tahu cara duduk yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Asal duduk, asal ruku, asal sujud. Mungkin banyak kesalahan, kekurangan. Itu di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Maka perbanyaklah istighfar. Kata Nabi SAW, man akthar minal istighfar, siapa orang yang perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Allah akan menjadikan kebahagiaan dalam setiap kesempitan. Hati yang sempit, sedih, depresi, stres, akan Allah lapangkan dadanya. Wa min kulli dhayqin farjan, dan Allah akan memberikan jalan makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, dari setiap permasalahan yang dihadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. 3 faedah istighfar yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang pertama adalah melapangkan dada yang tadi sumpek, sempit, sedih, stres, depresi, dan seterusnya. Yang kedua, selalu akan dibukakan jalan keluar dari kesulitan hidup, dari permasalahan problematika yang kita hadapi. Dan yang ketiga, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah aspek hissi, aspek syar'i ketika mencari rezeki yang banyak diabaikan oleh orang. Agar lancar, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Agar dimudahkan, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Agar umpamanya kita diberikan rezeki yang tidak sangka-sangka, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah secara tulus dan ikhlas. Maka apa yang Allah janjikan kepada kita pasti akan diberikan kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hidayah dan taufik kepada kita agar kita mampu meningkatkan kualitas takwa dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana
خطايانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك